Anda pasti tahu kan rasanya belajar keahlian baru itu seharusnya bertahap ya. Kayak coba ingat waktu Anda pertama kali belajar menyetir mobil. Oh ya, pasti mulainya pelan-pelan. Di lapangan kosong dulu biasanya kan? Benar banget. Anda mulai di tempat parkir kosong, belajar nginjak pedal gas pelan-pelan, ngerasain rem, baru dah perlahan pindah ke jalan perumahan. Semuanya ada urutannya. Ya, langkah demi langkah. Sangat logis. Nah, tapi coba kita lihat realitas orang yang belajar analisis pasar keuangan hari ini. Pengalaman pemula itu persis kayak diikat di kursi mobil balap Formula 1 di hari pertama kursus menyetir loh. Langsung di sirkuit ya? Iya, seseorang naruh Anda di tengah sirkuit, terus mobil-mobil lain melesat di sekitar Anda dengan kecepatan 300 km per jam, dan instrukturnya cuma bilang, semoga berhasil ya, jangan nabrak. Sangat menakutkan pastinya. Terlalu cepat, bising banget, dan jujur aja itu mengerikan. Makanya hari ini di sesi bedah materi kita, kita bakal ngebongkar sebuah platform bernama InvestThink. Platform yang cukup menarik perhatian belakangan ini. Betul, ini tuh alat analisis pasar berbasis AI. Dan misi utamanya sangat spesifik. Kita mau cari tahu, gimana sih sebenarnya pemula bisa belajar keahlian analisis yang kompleks banget ini tanpa ngerasa tenggelam di lautan data. Analogi Formula 1 tadi itu ya, itu pas banget buat ngegambarin kondisi psikologis yang dialami hampir semua investor baru. Oh ya, memang separah itu ya di lapangan? Separah itu, kalau kita bedah anatomi kegagalan mereka, masalahnya jarang karena kurang informasi. Kita kan hidup di era kelimpahan data ya. Masalah utamanya justru kebisingan pasar atau market noise. Jadi informasi yang terlalu banyak malah jadi bising ya? Benar, ada ilusi yang bahaya banget di kalangan pemula. Mereka mikir makin banyak indikator, grafik, dan berita yang dibuka di layar, makin akurat keputusan mereka. Padahal secara kognitif, otak kita yang belum terlatih nggak bisa memproses itu semua. Jadi layar yang penuh angka dan garis-garis ruwet itu bukan tanda orangnya pinter? Sama sekali bukan. Itu malah jadi distorsi yang mematikan proses belajar. Dan kelebihan beban kognitif ini memicu hambatan kedua. Hambatan yang jauh lebih destruktif, yaitu emosi. Wah, kalau udah ngomongin emosi apalagi yang nyangkut uang ya, pasti bahaya. Persis. Bayangin pemula buka platform, terus lihat ribuan data yang saling bertentangan. Garis tren nyuruh beli, tapi indikator volume nyuruh jual. Sementara berita di TV teriak krisis ekonomi. Logika rasional perlahan mati. Dan bagian otak yang ngurusin rasa takut langsung ambil alih kan? Amigdala kalau nggak salah. Betul banget. Rasa takut dan serakah ini yang memicu panic selling. Mereka nggak lagi pakai kerangka analisis, tapi ngambil keputusan berdasarkan seberapa kencang jantung mereka berdetak pas lihat grafik merah panjang. Masuk akal, V. Kalau saya lihat uang saya tiba-tiba anjlok dan saya nggak paham kenapa, insting pertama pasti lari nyelamatin diri. Terus ini diperparah sama kecepatan pasarnya juga kan? Kecepatan itu sangat mengintimidasi. Algoritma komputer dan institusi besar kan mengeksekusi jutaan transaksi dalam hitungan milidetik. Ya, sementara si pemula ini masih pelan-pelan ngegambar garis support pakai mouse, harganya udah kabur duluan. Nah, itu dia hambatan ketiga. Dan akhirnya kita sampai di hambatan keempat, kelumpuhan pengambilan keputusan, atau analisis paralysis. Pemula mencoba ngejar ketertinggalan dengan buka lebih banyak tab. Buka Twitter buat sentimen pasar, buka forum, buka grafik, sibuk banget kelihatannya. Iya, mereka habis waktu berjam-jam cuma buat nyingkronin semua ini. Ujung-ujungnya mereka membeku. Nggak ada keputusan yang dibuat, dan parahnya nggak ada konsep yang benar-benar dipelajari. Tapi tunggu sebentar deh. Ada yang agak mengganjal di pikiran saya soal ini. Kalau akar masalahnya adalah data overwhelm atau tenggelam dalam lautan data, terus investing masukin sistem AI ke dalamnya bukannya itu kayak nyiram api pakai bensin? Gimana tuh maksudnya? Ya kan AI itu mesin pemakan data terbesar yang pernah diciptakan manusia. Bukannya kita malah nambahin jutaan tumpukan data baru ke pemula yang udah stres tadi? Saya paham arah pikiran Anda. Banyak orang ngira AI di sini cuma sekedar kalkulator super cepat yang nyemburin angka lebih banyak. Tapi pergeseran paradigmanya justru ada di sini. Maksudnya AI bukan penghasil data baru? Bukan. AI di sini diposisikan sebagai mesin penyaring raksasa. Sistem ini mengklaim memproses lebih dari 50 juta wawasan pasar setiap bulan. Wow, 50 juta sebulan. Betul. Dan angka itu mencakup pergerakan harga historis, sentimen berita,
sampai anomali teknikal. Manusia biasa nggak mungkin mencerna itu. Nah, cara AI bekerja adalah dengan membuang 49.900.000 kebisingannya. Jadi dia menyaring ya, ngambil sinyalnya aja. Persis. Ia menyisakan satu atau dua wawasan yang jernih. AI yang nanggung beban komputasi terberat, supaya ruang kognitif si pemula nggak habis terpakai. Baru setelah bisingnya hilang, otak manusia bisa mulai mengenali pola dengan tenang. Menarik banget. Jadi AI ini nggak ikut teriak-teriak di radio mobil pengemudi F1 tadi ya. Dia malah matiin radionya, ngebersihin kaca depan yang kotor, dan ngasih satu panah arah yang jelas. Analogi yang sangat pas. Ke pertanyaan kritis berikutnya. Kalau AI menyaring semuanya dan cuma ngasih hasil akhir, terus proses belajarnya di mana? Kalau saya cuma dikasih tahu beli emas sekarang, itu kan namanya dapat bocoran kunci jawaban, bukan belajar menganalisis. Nah, disinilah batas antara alat trading biasa dan platform edukasional ditarik dengan tegas. Investing punya fitur inti yang namanya Educational Market Analysis. Oke, analisis pasar edukasional ya. Ya, filosofi utamanya adalah mereka nggak pernah memberikan rekomendasi buta. AI diprogram untuk selalu memberikan rincian teknikal yang menjelaskan mengapa sebuah pergerakan itu terjadi, bukan sekedar ngasih tahu apa yang sedang terjadi. Coba kita bedah satu contoh konkret dari sumber kita ya. Waktu saya baca cara penerapannya di aset emas atau XAU per USD, saya langsung sadar bedanya. Silahkan, contoh emas itu sangat representatif. Jadi bayangin harga emas lagi di $1.920,50. Kalau di platform biasa, paling kita cuma lihat panah hijau atau merah. Tapi di sini, AI ngasih tahu kalau supportnya ada di 2015 dan resisten di 2045. Dan ingat, angkanya itu diolah secara real time ya. Iya benar. Sampai situ sih informasi standar ya. Tapi yang bikin ini jadi materi pelajaran itu bagian learning point atau poin edukasinya kan? Betul banget. Di sini AI bekerja kayak instruktur. Dia menjelasin argumentasinya. Misalnya, sistem bilang ada potensi pemantulan harga karena posisi saat ini dekat dengan EMA. Exponential moving average kan? Yang 200 hari pada grafik 4 jam. Terus sumbernya juga menyebutin AI nunjuk ke indikator RSI dan ngejelasin kalau lagi ada divergensi bullish. Nah, bayangin, buat orang yang baru masuk pasar, dengar divergensi bullish atau EMA 200 hari, itu kan kayak dengar bahasa alien. Iya jelas. Itu jargon murni. Terus gimana caranya AI mencegah pemula ngerasa terintimidasi sama istilah-istilah itu? Dengan meletakkannya langsung di dalam konteks visual yang sedang terjadi saat itu juga. Jadi, AI ngejelasin kalau EMA 200 hari itu bertindak kayak lantai atau fondasi psikologis para trader. Oh, jadi karena penjelasannya dikasih pas harganya lagi beneran mantul di grafik, pemula langsung paham ya? Iya, momen pemahaman seketika. Mereka lihat sendiri teori support dinamis bekerja di dunia nyata, bukan sekedar dari buku teks yang kaku. Mereka belajar momentum dari kisah di balik indikator tersebut. Ini ngingetin saya sama bedanya dua tipe guru matematika. Guru tipe pertama ngasih soal rumit, dan pas kita pusing dia cuma nyuruh buka kunci jawaban di halaman belakang. Kita tahu jawabannya 10, tapi nggak ngerti dari mana datangnya. Persis. Nah, guru tipe kedua yang mana? Ini perannya si AI, dia duduk di sebelah Anda, dia ambil pensil, terus ngebedah rumusnya langkah demi langkah. Dia tunjukin, oh angka 10 ini dari variabel yang ini dikali yang ini. Dan ngebangun insting analitis dengan cara membiasakan diri bertanya, mengapa itu? Jauh lebih kuat daripada sekedar menekan tombol beli atau jual. Dan ngomong-ngomong soal bertanya, prosesnya jadi makin interaktif dengan adanya AI Assistant kustomisasi mereka ya. Ada fitur Digital Assets Trader Assistant kalau nggak salah. Iya, dan penggunanya sudah lebih dari 500. Ini bukan cuma kolom pencarian biasa. Pemula bisa nanya hal yang spesifik banget. Jadi proses belajarnya sangat proaktif. Bayangin ya, Anda pemula yang baru baca berita soal institusi. Anda nggak perlu pusing nulis kode buat nyari datanya. Anda tinggal ketik ke asisten ini, tolong prediksi kinerja keuangan saham X pakai data 5 tahun terakhir. Atau yang lebih spesifik lagi, Iya, kayak tolong daftarin saham teknologi yang punya akumulasi institusi paling tinggi hari ini. Gila kan? Akses instan ke otak komputasi ini bikin kita kayak punya analis senior pribadi. sifat interaktif ini yang ngejembatani teori abstrak dan penerapan praktis. Waktu mereka nanya dan dapat penjelasan berbasis data,
mereka tanpa sadar lagi melatih otot memori analitis mereka. Mulai terbiasa lihat pola ya. Betul, mengenali korelasi tanpa harus membuang ribuan jam memandangi grafik kosong sendirian. Oke, sejauh ini kita udah bahas yang konseptual banget. Nyaring kebisingan, paham alasan pergerakan harga, dan nanya ke AI. Tapi mari kita tarik ke realitas sehari-hari. Ke kehidupan nyata pemula ya. Iya, karena pemula itu kan mayoritas bukan orang yang bisa duduk depan monitor 12 jam sehari. Mereka punya kerjaan, keluarga. Nah, gimana platform ini ngebantu aplikasi praktisnya, biar mereka nggak capek mental? Disinilah fitur manajemen rutinitas masuk. Ada fitur screener atau penyaring yang memungkinkan pemula memindai berbagai kelas aset sekaligus. Kripto, forex, komoditas, saham, semua bisa difilter pakai kriteria teknikal yang baru mereka pelajari. Praktis banget. Terus untuk manajemen psikologinya gimana? Mereka ngebangun fitur watchlist atau daftar pantau yang sangat krusial. Ah iya, daftar pantaunya bukan cuma list harga statis kan? Saya baca di dokumennya, mereka ngasih ruang buat nulis konteks. Betul, ini sering dilupakan platform lain. Misalnya nih, Bitcoin harganya lagi di $67.234. Daripada panik ngecek aplikasi tiap 10 menit, pemula bisa ninggalin catatan di watchlist. Catatan seperti apa misalnya? Kayak, abaikan harga sekarang, cuma pantau kalau terjadi breakout di atas $46.000. Tepat sekali. Catatan kayak gitu nahan impuls emosional. Anda mengikat keputusan pada rencana yang dibuat pas pikiran masih jernih, bukan pas harga lagi fluktuatif detik itu juga. Menjaga kewarasan banget ya, dan ada pengiriman analisis otomatis ke email juga. Plus hotkeys buat pindah layar cepat. Hal-hal kecil ini menghemat banyak waktu loh. Di sumber dokumen kita, ada testimoni dari pengguna harian. Siti Nurhaliza bilang fitur screenernya sangat menyelamatkan rutinitas dia. Terus ada Zaida Idnafi juga yang bilang wawasannya ngebantu banget biar nggak kelelahan mencerna pasar. Ya, itu bukti nyata kalau mendelegasikan pemantauan ke mesin, memberi ruang bagi manusia untuk bernapas. Tapi bicara soal fitur kemudahan ya, ada satu hal yang bikin saya skeptis pas baca dokumennya. Saya mau menantang konsep keamanan platform ini. Silahkan, bagian mana yang mengganjal? Ada integrasi langsung dengan MetaTrader 5 atau MT5. Integrasi ini nyingkronin portofolio secara real-time dengan latensi kurang dari 50 milidetik. Iya, sangat cepat. Nah, tunggu dulu. Latensi super rendah, eksekusi instan, ini kan fitur buat trader profesional berfrekuensi tinggi. Bukannya nyambungin akun asli ke dashboard AI secepat ini malah ngasih karpet merah buat pemula berjudi impulsif? Kekhawatiran yang sangat beralasan. Iya kan, kayak ngasih senjata api ke prajurit di hari pertama latihan? Bukannya tadi tujuannya biar mereka tenang belajar? Sering banget ini jadi perdebatan. Tapi kalau kita dalami arsitekturnya, ini sebenarnya mekanisme akuntabilitas psikologis yang sangat brilian. Oh iya, gimana caranya integrasi cepat bisa jadi akuntabilitas? Pertama, investing itu menegaskan bahwa mereka tidak menerima dana klien. Mereka bukan pialang dan AI-nya tidak bisa mengeksekusi perdagangan untuk Anda. Oke, jadi AI-nya nggak trading otomatis ya? Terus buat apa disinkronin ke layar analisis? Untuk menciptakan cermin realitas yang jujur. Gini, coba posisikan diri Anda sebagai pemula. Biasanya mereka baca teori di satu layar, merasa pintar, lalu buka aplikasi trading di layar handphone. Terus pas harganya turun, teorinya ambyar. Panik, terus pencet jual. Persis. Dan nggak ada yang negur mereka. Nah, dengan sinkronisasi MT5 ini, posisi trading mereka yang lagi merugi dan merah itu nampil bersebelahan langsung sama analisis edukasional AI yang sangat objektif. Saya nangkap maksudnya. Jadi pas si pemula ini bikin keputusan bodoh karena emosi, buktinya langsung disandingkan sama logika di satu layar yang sama? Secara harfiah iya. Bayangin pemula asal beli karena FOMO, terus portofolionya merah. Di detik yang sama, panel AI di sebelahnya dengan tenang bilang, tren saat ini sedang menurun karena gagal menembus resisten. Hahaha, itu kayak ditampar realitas ya. Konfrontasi visualnya pasti kuat banget. Pemula nggak bisa bohongin dirinya sendiri lagi. Rapor merah hasil emosinya ditempel persis di sebelah materi pelajaran. Mereka dipaksa sadar kalau keputusannya nggak berdasar analisis teknikal sama sekali. Momen terceduk ini yang mahal harganya. Integrasi itu ternyata bukan buat mempercepat eksekusi, tapi jadi kayak polisi kedisiplinan. Ini benar-benar menarik semuanya kembali ke misi edukasi. Betul. Tapi ini juga ngingetin kita sama satu aturan emas dari dokumen sumbernya. Sehebat apapun AI-nya, ini adalah murni platform edukasi.
Nggak ada satupun analisis yang boleh dianggap sebagai saran keuangan atau saran investasi. Ini krusial banget buat pendengar kita. AI ini bisa ngebedah peta pasar paling ruwet sekalipun, ngasih tahu di mana tebingnya, di mana jalan tolnya. Tapi keputusan buat ngegas atau ngerem, risikonya mutlak di tangan Anda. Instruktur sehebat apapun nggak bakal jamin Anda selamat kalau Anda sendiri milih merempas nyetir. Akuntabilitasnya tetap ada di akal sehat manusia. Bener banget. Dan setelah kita bahas gimana AI ini nyaring kebisingan, jadi guru privat, bahkan jadi cermin psikologis, jujur saya mikirin dampaknya di masa depan. Dampak di luar pasar finansial maksudnya. Iya, analisis teknikal Wall Street itu kan dulunya ilmu yang eksklusif banget, butuh superkomputer. Sekarang, AI bisa ngebongkar itu jadi materi yang gampang dicerna pemula di hari pertama. Proses demokratisasi pengetahuan yang luar biasa cepat. Persis. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau AI udah bisa ngebongkar keahlian sekompleks itu, keahlian analitis tingkat tinggi apa lagi yang sebentar lagi bakal dibongkar sama AI buat kita pelajari? Menarik. Dan kalau kemampuan kita mahamin dunia yang kompleks ini makin bergantung sama mesin buat nyaring kebisingannya, apakah masa depan belajar itu masih tentang menghafal rumus? Atau justru tentang seni gimana cara nanya ke mesin yang tepat? Sesuatu buat Anda renungkan sembari kita keluar dari kokpit mobil Formula 1 kita hari ini. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.